Ibu sekalian, dan khususnya yang sedang menanti hari istimewa, yaitu Ananda Terry Fisti Andini, insya Allah sepekan yang akan datang ya, yaitu hari Sabtu juga. Ingat Sabtu artinya sabar untuk menunggu. Itu ada artinya Sabtu. Kalau besok hari apa Bu? Jangan bilang Minggu, sebab Minggu minggat melulu. Jadi mestinya hari Ahad. Begitu setelah Ahad datang hari Senin, senantiasa indah untuk puasa. Selesai Senin hari Selasa, selalu sabar kata orang klaster apa nih. Hari Rabu khusus untuk orang awak. Ada orang awak nggak di sini? Ada orang awak. Rabu itu artinya rancak buat dagang. Itu Rabu. Begitu Kamis, apa Kamis? Kaya miskin sudah suratan. Itu Kamis. Setelah Kamis hari Jumat, jumpa sesaat di Masjid An-Nahl. Tayyib, Masya Allah. Kultum ya. Kultum itu kuliah. Kuliah. Masya Allah. 7 menit berikut tambahannya. Masya Allah. Iya, insya Allah. Baik, merupakan kehormatan bagi kami, kata orang Tangerang, jauh berjalan banyak pandangan, rinduan kampung halaman. Terima kasih atas undangan di acara persiapan pengajian jelang hari pernikahan. Masya Allah. Hafal nggak Bu dari syairnya? Nggak apa. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah jangan berpisah. Ini merupakan juga majelis ilmu. Semoga Allah turunkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat ini lebih khusus untuk Ananda Terry sebenarnya, tapi kita juga bisa menjadikan sebagai pengingat ibrah juga. Tidak ada yang tidak ingin bahagia dalam hidupnya, pasti pengen bahagia. Bahagia itu letaknya ada di hati. Ketika ngomongin bahagia, sahabat Ibnu Abbas mengatakan ada 7 kunci. Hari ini kita renungkan walaupun selayang pandang. Pertama adalah qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur. Kalau bersyukur itu tidak ada beban. Maka orang yang bersyukur mengatakan malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, karena hidupnya untuk ibadah. Hafal Bu? Gak usah dicatat ya Bu. Taib, jadi bersyukur khusus untuk Ananda Terry, bersyukur Allah telah tunjukkan jalan pintu bahagia lewat pernikahan insya Allah yang akan dilaksanakan hari Sabtu yang akan datang, dengan calonnya bernama Rifki Naufaldi Vanessa Farhan. Namanya panjang ya, semoga panjang juga rezekinya, panjang umurnya, panjang kebahagiaannya, sehidup sesurga, jangan sehidup semati ya Pak ya. Sehidup sesurga ya Pak, jangan sehidup semati, bohong sehidup semati itu. Taib, jadi harus dengan hati yang bersyukur, karena memang hidup ini telah ditentukan 4 hal. Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa misyataha wa rizqaha. Ada ketentuan dalam hidup ini. 1, kehidupan. 2, kematian. 3, musibah. 4, rizki. Jodoh termasuk rizki. Masya Allah. Jadi jodoh termasuk rizki. Ini yang pertama, qalbun syakir. Yang kedua, kalau ingin bahagia mesti memposisikan. Posisinya itu adalah bagi seorang wanita hendaknya menjadi wanita solihah. Bagi pria mesti soleh. Karena kita sedang berada di calon pengantin wanita, saya ingin menyampaikan sedikit ini. Karakter wanita solihah itu 4 hal saja. Kalau dia lakukan 4 hal ini, dijamin surga telah menantinya. 1, dia menjaga sholatnya 5 waktu. 2, puasa di bulan Ramadan. 3, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. 4, taat nanti pada suaminya sepanjang perintahnya baik dan benar. Itu kata Rasulullah. Kalau kata saya sih, wanita solihah itu raut wajahnya Yahud. Kalau malam rajin sholat, tahajud, dengan tetangga nggak suka ribut, uang belanja kurang tidak cemberut, naik motor nggak suka ngebut sebab motornya sudah
Tapi yang pasti Masya Allah paham betul kedudukan sebagai seorang wanita, akan siap menjadi makmum untuk suaminya. Ini ringkasnya. Kemudian sebagai bocoran juga, kalau laki-laki soleh itu mesti punya 5 perkara yang dia lakukan. Ini sesungguhnya nasihat dari akad nikah sebenarnya, tapi nggak apa-apa untuk direnungkan. Saya tidak terangkan rinci. 1, suami yang soleh itu pertama dia harus mengajarkan tauhid dalam keluarga. 2, mengawasi ibadah keluarga. Yang ketiga, berakhlak mulia, tutur katanya baik. Contohnya dia ucapkan kalimat pada nanti istrinya ya. Kalimatnya begini: menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Nah, begitu. Hafal nggak, Nak Teri? Apa kalimatnya? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Kata siapa? Mau kata kata kita semua mestinya. Jadi dia mengajarkan tauhid, mengawasi ibadah, akhlaknya mulia, tutur katanya baik, menjemput nafkah yang halal. Nafkah yang halal itu penting. Maka saya sering sampaikan pada para istri, kalau suami berangkat kerja itu didoain. Jangan lupa Bu. Doanya apa? Pertama, bersandar pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian bisikkan di telinga kanannya, yaitu doa yang agar Allah cukupkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukup hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak meminta kepada siapapun. Kemudian setelah itu jangan lupa bisikan kalimat khusus di telinga kirinya. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Hafal nggak Bu? Oh gitu ya. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Tapi kalau istri Ustaz nggak gitu, pesannya yang ringan-ringan aja. Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus memberi pelajaran. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Itu kalau istri Ustaz gitu. Saya jawabnya sederhana aja sih. Pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku serius memberi pelajaran. Jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Apa Bu kapal selam Bu? Dari sini apa tentengannya nanti ya? Itu cuman intermezzo Pak ya. Jadi jangan dipikirin, dibuktiin aja. Kalau yang tadi gimana Bu? Kalau yang pesannya tadi uang tadi, hati-hati loh. Suami juga kasih jawaban tuh ya. Saya ulang kalimatnya ya. Berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Jangan malu-malu. Nah, bawa uang. Terus suami akan menjawab dengan kalimat yang insya Allah tidak menyakiti. Kalimatnya apa? Maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa ayam panggang, sebab belum gajian. Nafkah yang halal. Kemudian yang paling penting adalah suami itu jadi teladan dalam keluarga. Seperti Pak Kurnia Hadi, teladan bagi keluarganya, amin. Bapak, Pak siapa Pak? Suparman. Pak Suparman, teladan bagi keluarganya, amin. Masya Allah, makanya rumah tangganya bahagia ya. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, Masya Allah. Itu baru kunci yang keberapa tadi? Baru kunci yang kedua. Yang ketiga ringkasnya, semoga nanti punya anak keturunan yang membahagiakan, anak-anak yang menjadi permata hati, insya Allah. Maka ada doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sudah, itu kunci yang ketiga, anak keturunan yang dinantikan, didambakan. Yang keempat tentunya mengingatkan bahwa tidak ada bahagia tanpa ilmu. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan. Tetaplah menuntut ilmu. Ngaji bareng sama suami nanti ya ke Masjid An-Nahl. Ustadz jadwalnya kuliah subuh Sabtu ketiga. Kalau subuh
Kemudian ringkasnya itu yang kelima yang tidak kalah penting adalah ini luar biasa, memastikan nafkahnya itu nafkah yang benar-benar halalan thayyiban. Halalan thayyiban ini sangat penting karena apa? Berkahnya dari asbab kita memiliki rezeki yang halal. Ayatnya banyak banget tuh. Saya nukilkan satu saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Itu artinya memahami betul harta itu mesti dibersihkan. Dibersihkan dengan cara apa? Di antaranya zakat, infak, dan sedekah. Baik, itu yang keberapa, Bu? Yang kelima ya, kunci yang kelima. Yang keenam, yang tidak kalah penting adalah ini yang istimewa, yaitu menciptakan lingkungan yang islami. Dalam rumah tangga itu pasti ada onak dan duri. Tapi kalau resep yang satu ini dipakai, saya yakin rumah tangganya akan bahagia. Saya mau ngetes tuh ibu-ibu nih. Bu, bangun tidur ngapain, Bu? Bangun tidur terus berdoa, jangan mandi. Itu ada syairnya tuh. Bangun tidur terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Apa enggak, Bu? Bangun tidurku terus di kamar mandi. Sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Nah itu paketnya luar biasa. Rasul mengatakan rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla tsumma istaiqadha zaujatahu fa in abat nad'al ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia bangunkan istri untuk salat malam bersamanya. Kalau nggak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Nah di situ juga berlaku bagi para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassalat tsumma istaqadat zaujaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah merahmati juga seorang istri yang bangun malam kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat malam. Salat malam bersamanya itu tahajud. Kalau enggak mau atau enggan, dipercikan air di wajah suaminya. Ingat ya, dipercikin ya, bukan diguyurin ya. Bu, udah praktekin belum sama Bapak, Bu? Udah dipraktekin belum, Bu? Oh, praktekin ya, Bu ya. Hadisnya sahih itu, hadis Ahmad itu. Makanya malamnya indah karena ibadah, Masya Allah. Saya ulang lagi syairnya, Bu ya. Ini sama anak-anak kita perlu nih, Bu ya, supaya kita cair, Bu ya. Bangun tidurku terus di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali istighfarnya. Tepuk tangan anak-anak. Toib, itu ringkasnya. Jadi yang keenam ada tegaknya nuansa Islami dalam keluarga. Yang lain, alhamdulillah tadi walaupun ayatnya dibaca pendek-pendek, tapi pesannya dalam itu. Trikul itu dalam itu, perlindungan bagi keluarga. Maka rumah dihidupkan dengan tilawah Al-Quran. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Saya lihat di sini pencinta Quran semua ini. Amin. Kelihatan wajah-wajah pencinta Quran ini. Ya, semoga kita kelak mendapat syafaat Al-Quran dan bisa kelak sehidup sesurga. Jadi bersahabat juga begitu, Bu. Bersahabat terus karena Allah. Jangan ada udang di balik terigu. Jangan ya. Taib, itu kunci yang ke-6. Yang terakhir, yang ke-7, harapan semua adalah umur yang diberkahi oleh Allah. Kita tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Maka selagi punya kesempatan, tebarlah kebaikan. Seperti syair berikut ini. Bunga mawar memang berduri. Cakep dong, Bu. Bunga mawar memang berduri, namun sedap dipandang mata. Orang takwa punya bukti menebar kebaikan dimanapun dirinya berada. Hafal nggak materi? Belum ya? Nah begitu juga dalam rumah tangga ya, Masya Allah.
Semoga dengan asbab hari ini pengajian, niatnya kita saling mendoakan dalam kebaikan. Allah kabulkan dan jaga diri baik-baik ya, karena proses ini masih akan berjalan ya. Sebagaimana yang kita alami hidup ini banyak yang tidak terduga. Semoga Allah berikan perlindungan. Ayat-ayat yang dibaca tadi merupakan wasilah, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jelang hari hanya nanti. Nak Teri jaga zikir dan doanya. Zikir dan doanya jangan lupa. Kemudian pastikan malam ketuk pintu langit Allah. Allah sangat senang ketika kita memohon ampun kepadanya. Kanu qalilan minal laili ma yahyaun wa bil ashri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, menjelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berkah dalam umur itu bagi seorang anak adalah ridhonya orang tua. Nah, ini paling penting ini. Ridho fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhti walidaini. Nanti setelah berkeluarga ya, Masya Allah, bakti pada orang tua tetap. Kalau suami yang soleh, dia paham bagaimana memberikan tuntunan supaya tetap berbakti pada orang tua. Sebab apapun yang kita lakukan pasti takkan mampu membalas jasa orang tua kita. Maka yang paling penting, sempurnakan kita dengan kesungguhan, doa ya. Sebab doa anak kepada orang tua itu juga makbul, sebagaimana doa orang tua untuk anaknya juga, insya Allah. Sesuai pesanan Pak Kurnia, jangan panjang-panjang katanya. Saya sesuaikan saja, ini mestinya 2,5 jam ini rinciannya. Tapi biarlah singkat, tepat, memikat, manfaat, pulang bawa berkat. Insya Allah. Berkah maksudnya gitu loh Pak, berkah buat kita semua insya Allah. Baik, walaupun tadi sudah diawali dengan ayat-ayat dan iringan doa, ada baiknya kita kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat yang mulia yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Allah kabulkan doa dan permohonan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم hamdan ni'amah wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semua urusan kami menjadi mudah, khususnya hajat keluarga Bapak Kurnia Hadi dan keluarga yang akan menikahkan putrinya Teri dengan Rifki. Berikanlah pada mereka kebaikan, kemudahan dan keberkahan ya Allah. Dengan pertolongan-Mu semuanya menjadi mudah, menjadi indah dan barokah ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, berilah untuk kami semua bekal ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah.
Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah keluarga ini dan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah, kokohkanlah tauhid kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Sebagaimana impian kami, ingin semua putra-putri kami ini menjadi permata hati kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni astaudiuka al-yawma nafsi wa ahli wa waladi wa mali wa man kana minni bisabil syahidi minhum wal ghaib ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Kau berikan pada kami ya Allah. Jadikanlah kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar, ahli taubat, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami ya Allah. Kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Akhirnya kami mohon padamu ya Allah, berkailah umur kami dalam ketaatan ya Allah. Engkau jadikan kami ahli takwa ya Allah. Umur panjang, banyak amal kebaikan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Kapanpun saatnya kami nanti kembali ke hadirat-Mu ya Allah, sematkan gelar untuk kami husnul khotimah ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Kabulkan doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.